Hai semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di dunia ini selalu saja ada orang yang mencari jalan pintas. Entah karena mereka mengejar kekayaan, ketenaran, kesenangan, ataupun kepuasan. Apakah mereka tidak berpikir kalau kepuasan yang mereka dapat hanya sesaat saja? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang diyakini telah menjual jiwanya ke setan. Siapa saja mereka? Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. So, kita lanjut ke fakta yang pertama. Sungguh amat mencengangkan, seorang paus yang dihormati di Prancis pada abad ke-10 dan mempunyai pengetahuan yang luas di bidang matematika, astronomi, ataupun mekanik, ternyata telah dicurigai telah menjual jiwanya ke setan. Sang Paus Sylvester II adalah pencipta organ hidrolik, jam pendulum, serta memperkenalkan huruf dan angka Arab ke dataran Eropa Barat. Dia juga menulis buku tentang matematika, ilmu pengetahuan alam, teologi, musik, dan filosofi. Setelah kematiannya, rumor mulai berkembang yang mengatakan bahwa kecerdasan dan kejeniusan adalah hasil dari perjanjian Paus tersebut dengan setan. Apakah kalian percaya dengan rumor seperti ini? Jangan lupa tulis di komentar ya guys. Niccolò Paganini adalah seorang pemain biola terbesar dan terhebat yang pernah hidup. Dia sudah belajar memainkan mandolin pada umur 5 dan mulai membuat lagu pada umur 7. Di umurnya yang ke-12 tahun, Niccolò mulai bermain di depan publik. Namun sayang, di umur 16 dia mengalami depresi dan menjadi suka minum alkohol dan mabuk-mabukan. Lalu di usianya yang ke-22, ia tampil lagi dan langsung menjadi superstar musik pertama di masanya. Paganini mampu memainkan 3 oktav di 4 senar dalam rentangan tangan, suatu prestasi yang hampir mustahil bahkan menurut standar sekarang. Ia menciptakan 24 caprices di umur 23 dan selama bertahun-tahun tidak ada pemain biola lain yang mampu memainkan musiknya. Penonton percaya Paganini membuat perjanjian dengan iblis. Beberapa penonton bahkan mengaku melihat setan membantunya selama penampilannya. Pada akhirnya setelah ia meninggal, tubuhnya ditolak untuk dikubur di penguburan Katolik di Genoa. Gilles de Rais dilahirkan di keluarga yang terkemuka di Britania. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang pintar, berani, dan sangat menarik dengan jenggot hitamnya yang kebiruan. Setelah ayahnya meninggal, dia mewarisi kekayaan yang bisa dibilang tidak terhitung lagi. Namun Gilles mendapat serangan demi serangan yang akhirnya membuat dia hampir jatuh miskin. Dalam keputusasaannya, Gilles mulai bereksperimen dengan sihir dan okultisme, diarahi oleh Francesco Prelati, yang menjanjikan Gilles kalau dia bisa membantu Gilles mendapatkan kekayaannya kembali. Namun Gilles harus mengorbankan jiwa anak-anak ke iblis bernama Baron. Yang terjadi berikutnya, Gilles memperkosa, menyiksa, dan membunuh sekitar 80-200 anak-anak. Gilles ditangkap dan diadili, lalu dihukum mati dengan cara digantung dan dihukum bakar. Jonathan Moulton mengawali karirnya bekerja sebagai pembuat kabinet di tahun 1745. Setelah itu ia pergi dan memulai karir baru sebagai prajurit New England. Dia telah bertempur dalam Perang King George, Perang Prancis, dan Perang Indian. Dia lalu menikah dan mempunyai 11 anak. Ia menjadi salah satu orang terkaya di New Hampshire dan cerita mulai bermunculan tentang kontraknya dengan setan. Tahun 1769, rumah megah yang ia miliki di kota Puritan terbakar habis. Kepercayaan populer pada saat itu adalah bahwa Moulton membuat perjanjian dengan setan di mana ia akan mengisi sepatu boot Moulton dengan emas sampai penuh sebulan sekali, dengan imbalan jiwanya sendiri. Orang percaya bahwa Moulton mencoba mengelabui iblis dengan membolongi sol sepatunya dan membuat lubang di tanah di bawah sepatunya. Iblis heran kenapa butuh waktu lama sekali untuk mengisi emas di sepatunya. Iblis lalu menemukan lubang di sepatunya dan berpikir untuk membalas dendam. Ketika Moulton meninggal, tubuhnya menghilang dari peti mati dan digantikan oleh kotak berisi koin yang dicap dengan gambar setan. Peti mati Moulton dikubur tanpa nisan dan lokasinya tidak diketahui. Pastor Urbain Granadier,
seorang Katolik di Prancis, dibakar di atas tiang setelah dinyatakan bersalah karena mempraktikkan sihir. Saat masih hidup, Pastor Urbain adalah seorang pastor di gereja Sainte Croix di Roma. Mengabaikan tata norma dan nilai-nilai agama, dia diketahui memiliki hubungan seksual dengan sejumlah perempuan. Tahun 1632, sekelompok biarawati mencurigai dia telah mensihir mereka dan mengirim iblis Asmodai untuk melakukan tindakan jahat dan kurang ajar ke mereka. Di persidangan, juri memperlihatkan dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Grandier sendiri dan beberapa iblis sebagai barang bukti bahwa Grandier telah benar-benar membuat kontrak dengan iblis. Dokumen itu ditulis terbalik dalam bahasa Latin dan bahkan mempunyai segel dari iblis itu sendiri. Jika kamu penasaran, teks itu berisi Tartini adalah seorang komposer Italia dan juga pemain biola. Sama seperti Gilles, dia adalah salah satu dari komponis musik paling berpengaruh dan memiliki lebih dari 400 karya. Dia memfokuskan sebagian besar karyanya pada biola concerto dan sonata. Karya yang paling terkenal berjudul Iblis Trill Sonata. Cerita di balik karyanya tersebut bermulai dari mimpi. Tartini bercerita kepada astronom Jerome Lalande bahwa ia bermimpi iblis telah menampakkan diri kepadanya dan meminta dia untuk menjadi hambanya. Tartini lalu menyerahkan biolanya kepada iblis untuk menguji keterampilannya. Iblis segera bermain dan penampilannya amat memukau Tartini. Cornelius Agrippa adalah seorang penulis paling berpengaruh dalam masa Renaissance Esoterika. Ia belajar hukum dan kedokteran tetapi tidak pernah memperoleh gelar. Dia dianggap sebagai penyihir, penulis, okultisme, teolog, peramal, dan alkemis. Dia adalah seorang pemimpin dan memperjuangkan hak wanita dan seringkali membela mereka yang dituduh melakukan praktek sihir. Dia menulis 3 buku okultisme yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1535, ia dicap sebagai orang yang sesat dan dihukum mati. Dia sempat melarikan diri, namun akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Setelah kematiannya, keluar anjing hitam dari ranjang kematiannya yang tidak asing lagi. Anjing hitam ini muncul dalam berbagai legenda. Robert Johnson adalah musisi besar musik blues dari Amerika. Masuk dalam peringkat 5 dari 100 daftar Rolling Stone sebagai gitaris terbesar sepanjang masa. Rumor mengatakan bahwa ia bercita-cita untuk menjadi gitaris terkenal dan lihai dalam memainkan gitar. Ia lalu disuruh untuk pergi ke persimpangan jalan. Di sana ia bertemu iblis yang lalu menyetel gitarnya dan memberinya kekuasaan atas instrumen tersebut. Aneh, Johnson tidak terganggu oleh rumor ini. Bahkan ia seakan memberikan hint pada mereka bahwa faktanya ia memang membuat kesepakatan dengan Pangeran Kegelapan. Dia menghasilkan 6 album sebelum kematiannya pada usia ke-27. Dr. Johann Georg Faust adalah seorang alkemis, peramal, dan penyihir dari Jerman. Kisah hidupnya menjadi inti dari kisah populer Dr. Faust pada tahun 1580-an berjudul The Tragical History of Dr. Faustus pada tahun 1604 dan Faust 1808. Rumornya Faust menginginkan kehidupan yang penuh kepuasan dan kesenangan dan melibatkan diri dengan praktek okultisme dan mengajarkan bagaimana memanggil setan. Setelah berhasil melakukannya, ia membuat kesepakatan dengan iblis, menukarkan jiwanya dengan 24 tahun pengabdian iblis kepadanya. Setelah 16 tahun berselang, ia menyesali perbuatannya dan ingin membatalkan perjanjian tersebut. Konsekuensi dari upayanya untuk menarik kesepakatan dengan iblis berakhir seperti yang kita duga. Ia dibunuh secara brutal oleh iblis. Santo Theophilus dari Adana, wafat pada tahun 538, adalah seorang paus di gereja abad ke-6 yang dikatakan telah membuat kesepakatan dengan iblis untuk mendapatkan posisi gerejawi. Kisahnya sangat penting karena merupakan cerita tertua perjanjian dengan iblis. Theophilus adalah diakon agung dari Adana, Sisilia yang merupakan bagian dari Turki modern. Dia dengan suara bulat terpilih menjadi uskup, tapi dia menolak.
Seorang pria lain terpilih sebagai penggantinya ketika uskup baru secara tidak adil mencopot jabatan Theophilus sebagai diakon agung. Theophilus menyesali kerendahan hatinya dan mencari seorang penyihir untuk membantu dia menghubungi setan. Setan bersedia membantunya dengan syarat Theophilus meninggalkan Kristus dan Bunda Maria dalam kontrak yang ditandatangani dengan darahnya sendiri. Theophilus memenuhi syarat tersebut dan iblis memberinya posisi sebagai uskup. Bertahun-tahun kemudian Theophilus bertobat dan berdoa untuk pengampunan. Setelah 40 hari puasa, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dan menegurnya. Theophilus berpuasa selama 3 hari lagi dan akhirnya dia diberi pengampunan. Dia kemudian mengambil kontraknya dengan iblis kepada uskup yang sah dan mengakui semua yang telah ia lakukan. Uskup membakar dan mengakhiri kontrak tersebut. Dan Theophilus akhirnya bersuka cita karena ia terbebas dari beban kontraknya. Nah, itu tadi adalah beberapa orang-orang yang diyakini yang telah menjual jiwanya kepada setan. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk komennya ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.